Ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Ya, jumpa di dialog hari ini. Dan dialog kali ini bersama Disdikpora. Oke, bincang pendidikan. Pasti dong ya. Namanya juga Disdikpora, pasti bincangnya tentang pendidikan begitu ya. Bagaimana caranya membuat senang anak untuk belajar, udah gitu merasa tertarik dengan pelajarannya, gurunya gitu. Karena memang ketika kita nggak suka sama gurunya aja itu terpengaruh juga untuk prestasinya begitu ya. Oke, yang pasti Pesona Inspira kita punya tema yang cukup menarik, yaitu peran masyarakat dalam menghadapi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini pasti lebih ke digitalisasi. Oke, sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Rusiah SPDMM. Beliau adalah Korwilcam Kalikajar. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini baru pulang aktivitas? Ya tadi kegiatan di program penggerak Mbak. Oke. Luar biasa. Ini pastinya pengalamannya cukup. Coba kita tanya dulu ya. Oke. Sudah berapa tahun ya berada di Kalikajar Korwilcam ini? Dimulai dari awal Mbak. Dari awal, saya boleh. jadi guru. Guru dulu? Ya. Berapa guru tahun itu? Selama 21 tahun. 21 tahun? Kemudian kepala sekolah 8 tahun. Kemudian pengawas ini merangkap sebagai Korwil Mbak. Oke. Ini kalau jadi Korwil ini pengawas udah berapa tahun ini? Dari Saya sudah 5 tahun Mbak. 5 tahun. Tuh kan bener kan pesan istri kan. Jadi sudah banyak makan garam ini ternyata ya. Oke, itulah ya, ada Bu Rusiah SPDMM ya. Dan yang pasti juga Bu Rusiah ini juga tidak sendirian. Saya lebih asik panggilnya Bu Burus ya. Burus atau Oke. Buyus ya. Buyus, Ya, oke. Buyus, dan ternyata selain Buyus juga ada dari Kepala SD Negeri 1 Tegalombo Kalikajar, Ibu Rahimah SPD SD. Saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Rahimah. Selamat siang Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya lebih ke Ibu Rahimah. Tetap Ibu Rahimah. Oke. Ibu Rahimah ini Kepala SD Negeri 1 Tegalombo Kalikajar. Betul. Sebelumnya juga jadi guru. Iya. Gurunya berapa tahun ini? Dari tahun 2003 saya sudah menjadi guru. Mulai tanggal 1 Februari mendapat SK untuk mendampingi teman-teman di SD Negeri 1 Tegalombo. Jadi baru sekitar 7 bulan. 7 bulan, oke. 7 bulan, tetapi ini menjadi tantangan juga ya. Sebagai kepala SD, pasti harus ada gebrakan-gebrakan supaya bagaimana SD tersebut lebih maju begitu ya. Termasuk tentunya. transformasi pendidikan. Oke, saya langsung ke transformasi pendidikan. Saya sebenarnya gini Bu Yus, transformasi pendidikan di sini yang dimaksud itu lebih ke dari Peralihan Mbak. peralihan Dari konvensional, dari belum mengenal tentang digitalisasi atau pembelajaran yang berbasis IT menjadi pembelajaran yang berbasis IT itu. Jadi masyarakat masih perlu ada kolaborasi dengan pihak sekolah agar memahami hal ini. Oke, dan otomatis itu mencakup beberapa apa aja sih Bu untuk seperti peralihan seperti itu? Ya khususnya pada pembelajaran. Selama ini peran masyarakat itu hanya ditinjau dari sisi finansialnya Mbak. Maksudnya finansial maksudnya gimana Ibu? Finansial itu pendanaan saja. Jadi seakan-akan kalau masyarakat diundang ke sekolah itu pasti terkait dengan dana dan biaya. Ini sangat menarik Mbak. Apalagi Padahal kalau sudah ada bukan selebaran itu. Ibu. Iya. Selebaran dengan dikasih staples gitu, opo maneh iki, gitu. dana maneh gitu Iya, ya. Ini iya. gimana nih untuk meredup semua ini? Ternyata tidak semua harus pakai uang gitu ya Ibu Iya. ya. Jadi banyak peran. Sebetulnya ini konsep MBS Mbak. MBS itu manajemen berbasis sekolah yang ditelurkan pada tahun 2000. Kemudian diimbaskan seluruh Indonesia pada waktu itu. Program ini dimulai tahun 2000 sampai tahun 2010. Nah, di sana dibahas ada
tiga pilar, Mbak. Iya. Pilar yang pertama adalah manajemen, itu yang bertanggung jawab pada kepala sekolah. Kemudian pilar yang kedua adalah pembelajaran. Kemudian pilar yang ketiga adalah peran serta masyarakat. Oke. Nah, di sini yang menarik ada stigma, Mbak. Stigma bahwa masyarakat itu menganggap bahwa masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah itu sekedar pada sumbangan. Ini mungkin masyarakat akan bertanya, loh di sekolah ada bebas pungutan, terus bagaimana bentuk sumbangan masyarakat? Nah, terkait dengan transformasi pendidikan ini, kita tidak bisa mengelak dengan adanya derasnya digitalisasi. Ini menjadi tantangan berat bagi seorang guru ketika proses pembelajaran ini berlangsung. Pasti ini memanfaatkan atau minta kepada masyarakat juga memahami betul bagaimana pembelajaran ini bisa lancar dengan memanfaatkan digitalisasi. Nah, stigma ini akan diguyur lagi ketika ada Mbak, permen yang mengatakan bahwa semua pendanaan di sekolah itu dibebankan kepada pemerintah, sehingga tercetus sekolah gratis. Padahal bukan itu sebetulnya. Ya, sekolah gratis itu konsepnya kan bukan gratis semuanya, tetapi ada partisipasi yang kuat dari masyarakat. Guru dan kepala sekolah akan mengalami tantangan berat jika masyarakat tidak punya andil di sekolah. Nah, ini bukti-bukti ada di mungkin teman saya Bu Rahimah. Seperti apa sih distribusi atau subsidi yang diberikan kepada masyarakat? Contoh-contoh selain dari dana itu, Mbak. Tapi sebentar Ibu, ketika tadi memang peran semuanya itu masuk ya. Termasuk sebelum ke SD negeri saya ke Ibu dulu. Seperti komite Ibu. Nah, saya mau tanya, ini kan banyak sekali komite dibentuk begitu ya. Komite dibentuk dan mungkin dari komite tersebut langsung menularkan ke orang tua begitu. Nah, sebenarnya lebih ke maksud dibentuknya komite sekolah itu sebenarnya apa sih, Bu? Oke, Mbak. Jadi komite sekolah ini adalah tangan kanan dari pihak sekolah atau satuan pendidikan untuk menyampaikan apa sih sebetulnya program-program yang ada di sekolah yang mestinya sampai kepada masyarakat atau kepada wali siswa. Nah, ini akan didukung dengan adanya paguyuban kelas. Jadi di setiap kelas itu ada paguyuban yang juga membantu peranan dari komite tersebut. Sehingga peran komite ini tidak sekedar hanya melihat, meninjau, apalagi mengevaluasi. Bukan ranahnya untuk mengevaluasi, tetapi berjalan searah dengan program, dengan kepala sekolah, dengan gurunya untuk membangun kesepakatan sekolah menjadi sekolah yang menjadi idolanya masyarakat. Jadi masyarakat punya keinginan apa sih kepada muridnya, ya, kepada lingkungannya, kepada gurunya, sehingga menjadi satu sistem yang kuat untuk memajukan sekolah itu. Nah, ini banyak cerita, Mbak, banyak cerita yang menganggap kalau orang tua sudah mendaftarkan muridnya ke kelas 1 misalnya di SD ya sudah itu pasrah bonggoan kepada sekolah. Nah, ini sisi yang kurang tepat bagi kami sebagai pengawas ya, yang senantiasa membantu kepada peran kepala sekolah, kepada gurunya ya, kepada komite ya. Ini harus sejajar, searah, sehingga apa yang menjadi program sekolah benar-benar difungsikan baik kepada komitenya, kepada masyarakatnya. Jadi ada seiyak saeko proyo. Jadi semuanya bisa tersampaikan begitu ya. Jadi komite menyampaikan ke sekolah, komite juga menyampaikan ke orang tua siswa gitu ya. Ini cukup membantu sebenarnya yang kayak gini ya. Dan tadi saya masih ingat dengan MBS yang tadi Ibu sebutkan. Saya nanti langsung ke implementasinya ke Ibu Rahimah. Betul. Ibu Rahimah sebagai Kepala SD Negeri 1 Tegalombo Kaligajar. Ibu
tadi kan Bu Yusti itu kan mengatakan MBS itu dari 2000 sampai 2010 begitu ya. Dan itu ada manajemen yang pembelajarannya sampai ke apa tadi masyarakat. Iya. Itu memang kalau manajemen dari kepala sekolahnya, pembelajaran dari gurunya. Masyarakat begitu ya. Iya, Nah, kalau Anda sebagai kepala SD Negeri Tegalombo Kalikajar gitu ya, ketika menggunakan MBS ini gitu ya, Bu. Seperti apa gitu diimplementasikan ke sekolah yang Anda pimpin begitu? Oke, terima kasih. MBS yang diimplementasikan di SD Negeri 1 Tegalombo itu bagaimana transformasi pendidikan itu bisa bermanfaat. Yang pertama dalam pembelajaran di sekolah kami. Nah, pembelajaran seperti apa? Tentunya pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini yang berbasis digital. Nah, sekolah mengupayakan bagaimana para guru itu bisa melakukan pembelajaran interaktif menggunakan digital yang dikuasai oleh mereka, seperti pembelajaran menggunakan video, animasi, dan mungkin pembelajaran yang berbasis kuisi dan sebagainya. Nah, selain itu yang berhubungan dengan peran masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9, saya melihat yang berbunyi bahwa masyarakat mempunyai hak untuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan. Nah, tadi juga Bu sudah menyampaikan evaluasi itu bukan ranah mereka semua, Bu, tapi evaluasi dalam hal ini nanti saya jelaskan. Ada 4 poin yang saya tangkap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tentang pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan 4 evaluasi. Nah, perencanaan ini bagaimana peran masyarakat di sekolah kami. Saya dan rekan-rekan di sekolah melibatkan masyarakat, dalam hal ini adalah wali murid, komite sekolah dan pemerintah desa untuk terlibat dalam penyusunan program sekolah. Nah, yaitu yang kita lakukan di awal tahun pembelajaran, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita sebut dengan KUSP, nggih Bu Yus? Ya. KUSP. Nggih, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu kita lakukan di awal tahun ajaran. Nah, itu di program perencanaan. Yang kedua di pelaksanaan, bagaimana sih peran masyarakat membantu pelaksanaan program-program yang sudah disusun di perencanaan tersebut. Dan di sekolah kami betul tidak hanya dana yang atau sumbangan yang kita harus fokuskan ke situ, tidak. Perencanaan itu contohnya di dalam kegiatan pesantren kilat bulan Ramadan itu kita melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjadi narasumber. Itu sudah dilakukan di sekolah kami. Terus yang kemarin baru kami lakukan kegiatan FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu. Kami melibatkan wali murid yang memiliki kompetensi di bidang sesorah atau pidato. Nah, mereka terlibat. Walaupun mungkin belum berhasil, bukan itu ranah kami, bagaimana peran masyarakat terlibat dalam dunia pendidikan kami. Terus ketika itu mereka juga yang mempunyai keahlian make up, nah mempersiapkan itu luar biasa sekali. Terus ketika di awal tahun pembelajaran, wali murid berperan serta dalam penataan ruang kelas kami. Nah itu. Iya. Dan yang paling menarik kemarin adalah gotong royong dari wali murid melihat halaman sekolah kami yang ketika musim hujan itu ada sebagian belum dipaving seperti kolam. Ketika musim hujan seperti kolam, mereka bersama-sama bergotong royong mempavingkan halaman sekolah kami, walaupun belum semua, tapi itu sangat luar biasa mereka berpartisipasi itu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah Anda sampaikan, implementasi di SD Tegalombo SD Negeri Tegalombo Kalikajar itu luar biasa, di mana tadi kayak saya mau bilang wali muridnya entengan begitu ya Ibu ya? Iya. Betul kan? Betul. Kalau dia entengan sulit loh untuk membawa mereka untuk ikut serta begitu loh Ibu ya. Nah, saya tanya lagi ini. Tadi kan ketika tadi Ibu menyebutkan pesantren kilat, sudah gitu apa tadi tunas bahasa Ibu apa ya? Iya. FTBI gitu. Jadi saya mau tanya, ketika mereka
ke sekolah. Nggak, mereka nggak ditunjuk kan? Nggak ditunjuk kan mereka? Tidak. Berarti mereka serta merta ke sana begitu ya? Serta merta. Yang tentunya kan kalau kita tidak beri informasi, mereka tidak tahu. Paling tidak kita menginformasikan di paguyuban wali murid bahwa gitu. kita akan melaksanakan kegiatan ini. Iya. Namun upaya kami yang pertama bagaimana sih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami agar mereka itu punya kesadaran untuk membantu atau berperan dalam sekolah kami. Hal yang kami lakukan di sekolah yaitu selalu memberikan informasi progres dari setiap siswa. Jadi sebagai orang tua merasa bangga, ini anak saya setiap hari diberi pembelajaran seperti ini, progresnya naik. Nah mereka merasa memberi kepercayaan dalam wali murid semakin bertambah kepada sekolah kami. Nah itu salah satu upaya menarik peran mereka. Oke. Jadi saya pikir ketika ditunjuk kayak Iren, ojo nyong gitu. Iren seperti itu. Tidak luar biasa. Jadi ini Pesona Inspira bisa menjadi contoh begitu ya. Contoh di mana SD Negeri 1 Tegal Lombok Kalikajar sudah disebutkan tadi ketika awal tahun pelajaran baru, ruang kelas ditata sama wali muridnya gitu kan. Kolam paving meskipun belum selesai. Ini luar biasa loh Bu Yus. Ya. Sebagai percontohan juga ini ya. Perlu diketahui juga untuk tingkat jenjang SD itu di Kalikajar hampir seperti itu Mbak. Wow. Hanya sedikit sekali, hanya 2 atau 3 sekolah yang partisipasi masyarakatnya rendah. Nah, salah satu boleh saya tunjukkan desa misalnya di Karangduwur yang dulu sangat tipis sekali masyarakat mau peduli terhadap sekolahnya. Kini berkat kepala sekolah yang tertantang dengan konsep-konsep MBS tadi, ternyata mereka kita ajak untuk merangkul masyarakat supaya ada rasa handarbani terhadap sekolah. Ya ternyata terbukti juga seperti di SD 1 Karangduwur, SD 2 Karangduwur yang dulunya tak mau peduli terhadap keberadaan sekolah. Sedikit demi sedikit mereka juga mau berubah bahwa sekolah adalah milik masyarakat. Oke. Gitu Mbak. Jadi memang gitu ya. Tadi memang saya sudah baca dari awal memang benar wali murid masyarakat yang entengan gitu memang bisa benar-benar membangun sekolah tersebut dengan baik juga gitu ya, peran-perannya luar biasa. Oke, Pesona Inspira, kalau Anda punya pertanyaan langsung bersama Ibu Yus dan Ibu Rahimah, Anda bisa tanya aja di mana peran masyarakat dalam menghadapi transformasi pendidikan. Memang luar biasa. Kita tahu kemajuan teknologi digital ini memang memberikan akses yang lebih mudah ke media sosial gitu ya. Ada positifnya juga ada, ya tergantung sih kita bijak dalam menggunakan media sosial juga ya Ibu ya, iya, Ibu Yus ya. Betul ini Mbak. Oke. Dan manfaatnya juga akan terasa untuk anak didik kita. Baik, kita akan kembali lagi Ibu Yus dan Bu Rahimah dan tetap bersama kami Pesona Inspira di dialog hari ini Bincang Pendidikan. Dialog hari ini. Bincang Pendidikan di dialog hari ini di Radio Pesona Wonosobo ya, Pesona Inspira. Peran masyarakat dalam menghadapi transformasi pendidikan. Kita tahu ya, kita memang harus bergerak. Kita harus tergerak, kita harus menggerakkan. Betul gak Ibu ya? Betul konsep, ya? Konsep bergerak nih. Betul. Dan untuk transformasi pendidikan ini juga gini, saya mau tanya, kita tuh harus bagaimana sih Bu? Sebagai masyarakat begitu? Karena kan katanya kita harus ada perannya gitu. Kita harus bagaimana? Tadi kan memang sudah disebutin beberapa, tapi lebih nyata lagi tuh bagaimana Ibu? Oke. Tadi saya menyampaikan bahwa masyarakat itu tetap handarbeni terhadap sekolah, apapun yang ada di sekolah, baik pada gurunya, baik pada keberadaan sekolahnya, sarprasnya, lingkungannya. Jadi ada kepedulian di sana. Nah, posisi masyarakat harus bagaimana gitu. Yang pertama mungkin bisa menjadi sumber belajar. Bisa loh Mbak ini. Nah, ketika guru akan membelajarkan project misalnya ya. Ini untuk SD ya Mbak ya, kalangan SD. Jadi berbasis proyek. Nah di lingkungan itu misalnya ada pabrik tahu atau home industry atau
home industry yang sederhana, misalnya tempe kemul atau keripik tempe atau apapun lah yang dipunyai di lingkungan sekolah itu, guru bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan ahli-ahli atau home industry yang ada di situ. Ini sangat terkesan bagi anak-anak. Jadi pembelajarannya lebih bermakna daripada guru menjelaskan, ini loh anak-anak, resep membuat tempe kemul. Tepungnya segini, bumbunya ini, harus gini. Kan ceramah itu, Mbak. Betul. Membosankan bagi siswa kita. Beda kalau anak kita ajak ke home industry. Dan saya yakin masyarakat atau orang tua wali yang ketamuan anak-anak itu akan merasa bangga dan senang. Apalagi kalau bisa membeli atau bisa dipromosikan ke daerah lain. Ini sangat menguntungkan keduanya. Guru tidak bosan, muridnya senang, ya, yang didatangi juga senang. Itu menjadi sumber. Selain sumber belajar itu juga sebagai tenaga ahli, Mbak. Misalnya ini, satu sekolah tidak ada satupun guru yang ahli di bidang seni. Misalnya seni budaya ya. Kita ingat kalau di daerah Kuadungan itu, Mbak, Kuadungan Kalikajar, itu kalau setiap tahun hampir 5 kali mengadakan perayaan. Ada saparan, ada perayaan Agustusan lanjutan, gitu, ada Mertideso dan sebagainya. Nah, masyarakat di situ selalu berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa berlatih dengan tenaga ahli yang ada di desa itu. Sementara guru satu pun nggak ada yang punya keahlian di bidang seni budaya. Ini sangat menguntungkan keduanya. Sehingga kalau pemerintah desa mau mengadakan perayaan, tidak pusing-pusing harus mengusung dari desa lain, memberdayakan dari potensi, murid itu yang punya bakat. Sudah menyenangkan sekali ini. Ini terlihat dan kita sering melihat itu secara langsung. Itu sebagai tenaga ahli. Di samping juga persiapan seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala SD Negeri 1 Tegalombo tadi. Manakala gurunya tidak punya keahlian, karena bakat itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Ya, mengalir dari naluri ya. Bisa dari gennya. Betul. Jadi sangat tepat sekali apabila kita memberdayakan ahli-ahli yang ada di lingkungan desa itu. Ini juga menjadi pionirnya atau konsep dari program penggerak, Mbak, di modul 3.3 di program penggerak CGP. CGP itu calon guru penggerak. Menjadi guru penggerak di modul 3.3 yaitu bagaimana pengelolaan sumber yang ada di sekolah itu, ya, yang berkepentingan kepada murid, yang mendidik murid untuk menjadi seorang pemimpin. Kita ingat pemimpin itu bukan konsep kita bukan menjadi kepala sekolah, menjadi kades, menjadi bupati, camat, bukan. Tetapi memimpin dirinya untuk bisa berdikari ke masa depan, menghidupi ke masa depan. Itulah garapan guru kita sekarang. Jadi bukan lagi mentransfer ilmu, menceramai murid. Sehingga kalau kita seperti itu, gurunya akan sewot sendiri. Marah-marah ketika apa yang diharapkan guru tidak tersampai oleh muridnya. Sehingga konsep ini akan dibangun oleh transformasi digital tadi, Mbak. Nah, contoh itu kemudian bisa juga menjadi penyelenggara dan pengendali, Mbak. Luar biasa ini masyarakat kalau menyadari sebagai penyelenggara dan pengendali. Ini insya Allah sekolahan, guru, kepala sekolah akan terbangun dirinya memanfaatkan masyarakat yang ada di lingkungan itu menjadi mitra yang sejawat, mitra yang benar-benar punya punya daya pikir bahwa sekolah itu adalah milik kita bersama, bukan lagi milik guru atau kepala sekolah atau pengawas. Ya, itu. Yang terakhir misalnya menjadi pemimpin dalam satu sekolah. Dalam arti begini, Mbak, ketika masyarakat memiliki keahlian
di bidang sesuatu, kemudian kepala sekolah memanggilnya, kemudian melibatkan dia sebagai pemimpin di satu kegiatan atau program yang dicanangkan oleh sekolah, sebagaimana tadi di modul 3.3 di penggerak itu, maka perasaan dari orang yang dilibatkan oleh kepala sekolah di sekolah itu merasa senang, bangga. Kalau bahasa Jawa mongkok ya. Iya. Tanda kutip. Dia tidak berpikir pada finansial. Iya. Ya toh? Betul. Dia akan berpikir bagaimana Saya akan berbuat sesuatu kepada sekolah untuk kemajuan sekolah, sehingga saya sumbangan pikiran saya akan mampu menjadi konsiderannya atau keseimbangan dengan sekolah, di mana sekolah itu berada di posisi pemerintahan desa. Insya Allah ini akan bukan menjadi beban, Mbak, bebannya masyarakat, bebannya sekolah, tetapi ini PR buat kepala sekolah sebagai manajer, bagaimana merangkul masyarakatnya, bagaimana mengklarifikasi tokoh-tokoh yang ada di desa sekitar itu yang mau berpartisipasi secara lahir batin tuh ya. Kalau sudah terpanggil hatinya, dia akan tidak memikirkan saya dihonor berapa. Iya. Oke. Jadi memang kembali begitu ya, kembali. Sebenarnya kayak ada semacam gini. Yang terpenting adalah bukan finansial. Tadi Ibu sebutkan begitu ya, Bu ya. Nah, sama halnya juga ketika ada masyarakat, sebenarnya masyarakat itu sebenarnya kepengen masuk ke sekolah tersebut gitu. Maksudnya gimana ya? Kepengen dirangkul gitu ya, Bu ya. Tapi mungkin karena atau lebih nggak berani kan, lebih ke mental gitu. Bagaimana Ibu ketika Anda menghadapi orang-orang tersebut? Kan kadang-kadang ada orang tua tuh pengen nang sekolah kue tapi kok nang lingkungan sekolah timen gitu loh. Maksudnya lebih paham nggak Ibu ketika saya tanya seperti ini? Mental lebih kayak orang pengen merono tapi aku rawani gitu loh. Gimana cara untuk bisa merangkul begitu Ibu? Ya ini sebagai guru atau kepala sekolah jangan menganggap yang terpandai, yang terbisa, satu-satunya sumber belajar, satu-satunya narasumber. Wah ini akan mematikan dirinya. Masyarakat akan takut dengan demikian. Iya. Nah, salah satu caranya adalah menjalin silaturahmi. Misalnya ada hajatan. Betul. Kemudian ada anak yang sakit, kita bertantang ke rumahnya, otomatis kita akan kenal, ya toh? Dengan keramahan kita. Oh, ternyata Bu Guru baikan ya. Ternyata Pak Guru mau datang ke rumah ya, menanyakan anakku. Berarti saya juga kalau ke sekolah akan disapa dengan ramah ya. Ini timbal baliknya seperti itu sebenarnya. Iya, sebenarnya perlu sentuhan itu silaturahmi ya ke lingkungan yang ada di sekolah itu, ke wali muridnya, sesekali memanggil. Nah, ini menjadi stigma juga, Mbak. Kenapa ketika sekolah mengundang wali murid yang datang justru ibu-ibu? Iya, betul. Dan ya kan? Dan paguyuban kelas itu kebanyakan ibu. Itu alasannya apa Ibu? Coba. Nah, ini iya benar. Butuh kesadaran seorang bapak. Padahal kalau kita pikir yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak itu adalah seorang ayah. Iya kan? Kenapa? Ketika dia untuk memikirkan nasib anaknya, ya justru yang berangkat ibu. Dengan alasan bapak mencari nafkah. Padahal selama ini kan guru juga ibu juga mencari nafkah kan. Betul. Ini tapi memang butuh kesadaran ini. Memang banyak yang ibu semua ini. Ini pengalaman, Mbak. Saya pernah tugas di Kalimantan. Kalimantan Barat. Justru yang berangkat adalah bapak semua. Ini kayaknya perlu lagi deh. Perlu di-setel ulang ya, Bu? Iya. Di Kalimantan itu bapak semua, nggak ada ibunya. Apalagi di Papua, Mbak. Saya juga pernah tugas di Papua. Jauh-jauh Ibu? Iya. Di sana bapak semua. Tuh kan?
Iya, di Wonosobo. Ya. Ibu semua. Di Wonosobo ibu semua. Iya, oke. Ya. Menyiapkan makanan ibu, Ibu, gitu. Antar sekolah ya. ibu. Iya. Kumpulan opo ibu, gitu ya. Oke, luar biasa ibu. Baik, saya langsung beralih ke Ibu Rahimah gitu. Ini Ibu Korwil Kalikajar bilang seperti ini. Bagaimana Anda sebagai kepala SD Negeri Tegalombok ketika ternyata masyarakat memang harus digandeng seperti itu deh. Jadi ada terlihat perannya begitu. Ketika tadi semisal kayak belajar mengajar kita coba deh tidak hanya teori aja terus masuk ke home industry apa gitu. Tadi udah. Bagaimana Ibu ketika dengar seperti ini? Kayaknya wah ini harus nih. Atau memang sudah Ibu? Sudah. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Ibu Korwil, bagaimana masyarakat tidak merasa takut kan? Tadi tidak merasa takut untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah yang dilakukan pertama adalah memberikan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini yang pertama tentu responsif. Paling tidak respon dengan kondisi siswa. Terus respon ketika ada tamu yang datang, segera kita layani apa kepentingan mereka. Nah, itu akan membuat mereka merasa, ternyata pelayanannya sangat bagus. Nah, itu salah satu cara kita bermitra dari berkomunikasi, gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana juga memberdayakan tadi sumber daya di sekitar masyarakat, ada home industry dan sebagainya. Tentu kita akan beralih dari transformasi teknologi. Kalau dulu pembelajaran masih konvensional, masih berpusat pada guru. Nah, saya sebagai kepala sekolah di situ merubah bagaimana sekarang pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dan tadi disampaikan tidak hanya di sekolah ya Bu, tidak dalam ruang kelas, akan lebih bermakna jika sesuatu itu kita pelajari langsung ke narasumbernya. Misalnya di lingkungan sekitar ada tanaman, karena kami kan sekitar sekolah ada pertanian. Nah, salah satu sumber belajar bagi kita ketika mengajak murid untuk belajar ke luar kelas. Nah, itu juga akan menjadi sumber kita mengambil video pembelajaran, selain wali muridnya merasa bangga menjadi sumber belajar mereka, dan informasi itu kita sampaikan ke wali murid misalnya dalam bentuk Instagram, kita upload di situ. Nah, itu kesempatan sekolah dan masyarakat dalam berkomunikasi. Tentu mereka akan melihat kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan. Oke. Dan saya tanyakan tadi Ibu Rahimah itu kan juga menyebutkan tentang ketika tadi pesantren kilat Ibu. Betul. Ya. Dan itu pun mengikutsertakan masyarakat juga yang ada di desa setempat ya, termasuk khususnya di Tegalombok ya. Tegalombok 1. Itu juga beberapa ahli ilmu pastinya yang diikutsertakan begitu atau bagaimana? Sesuai dengan materi kita ketika di pesantren kilat kan tidak hanya materi satu ada rebana dan sebagainya. Nah, nanti kita melihat kebutuhan kita itu apa. Karena kebutuhan kita di materi yang kami tidak menguasai, kami mengundang tokoh yang menguasai itu. Dan itu pun tidak finansial kan Ibu ya? Tidak finansial. Tapi kan kami melihat apakah bagaimana sih ketika kita diberi sebuah peran serta mereka, rasa terima kasih kita kepada mereka seperti apa. Oh begitu. Iya. Jadi kayak ada timbal baliknya juga ya. Dibantu juga. Dalam tanda kutip tidak mempermasalahkan finansial. Oh begitu ya. Sebagai ucapan terima kasih aja begitu ya. Ini ada pertanyaan. Mungkin bisa saya baca aja langsung. Selamat siang Mbak Maita. Ibu guru, kalau misal ada anak tetangga putus sekolah, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Sudah gitu, halo Bu Rahimah dan Bu Rus, saya Titi di Jarak Sari. Ada tidak pengalaman misal meyakinkan warga atau mungkin orang tua yang anaknya nggak mau sekolah dan dipaksa putus sekolah? Perlu dibaca semuanya atau satu-satu aja? Cukup saya sudah bisa menangkap. Iya, karena memang banyak pertanyaan Ibu, berarti satu-satu aja ya? Oke, silakan. Satu dulu ya, terkait dengan putus sekolah. Ini menjadi PR besar untuk Kecamatan Kalikajar yang selama ini kami bergulat dengan Bu Camat dan tim kami. Memang di Kalikajar itu untuk ATS-nya sangat tinggi Mbak. Ini menjadi tantangan besar bagi kami. Nah, apa yang kita lakukan ketika menghadapi anak putus sekolah? Mungkin secara praktek nanti bisa dijabarkan oleh teman saya.
oleh Bu Camat kemarin kita sudah mendatangi ke kepala sekolah, ke gurunya, ke rumahnya. Nah, kita mengklarifikasi itu, kenapa ini putus sekolah, Mbak? Ya. Nah, salah satu, bukan salah satu, ada beberapa alasan di situ. Ketika anak itu sudah tahu tentang pekerjaan. 2, ketika anak itu terkena dampak dari gadget. Oke. Ketika broken home, ditinggal ibunya, ayahnya nikah lagi, ibunya pergi ke luar negeri, otomatis ikut neneknya atau kakeknya. Iya. Nah, dengan klarifikasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh tim kecamatan, yaitu memberikan bantuan, Mbak. Apa yang diperlukan oleh anak itu? Misalnya karena kurang biaya, ya sudah gratis semuanya, digratiskan oleh Bu Camat. Gratis, pokoknya kamu sekolah. Ini ada di Kuadungan ada. Nah, setelah diklarifikasi permasalahan yang sebenarnya, kami punya tim yang nanti akan membantu itu. Nah, kemarin pas 17 Agustus perayaan peringatan hari ulang tahun Kemri kemarin dicanangkan oleh Bu Camat bahwa semua anak-anak yang kategori nun sewu tanda kutip kurang mampu itu akan diberi bantuan peralatan sekolah secara lengkap. Iya. Dan itu masih berekor, artinya masih kita pantau, Mbak. Seberapa ini keberlanjutan dari anak-anak yang mungkin juga ketika dia menerima itu dia rajin sekolah. Setelah dia bosen akan tidak sekolah lagi. Nah, ini kita pantau melalui kolaborasi dengan pihak Kadus. Nah, ini sudah di tangan Bu Camat. Iya. Kalau kami di pendidikan sudah mengantarkan dari kepala sekolah, dari gurunya ke wali muridnya atau orang tuanya mengklarifikasi masalahnya. Jadi harus diklarifikasi dulu masalahnya apa ini itu. Iya. Yang kedua tadi apa, Mbak? Oke, yang kedua boleh saya baca kembali sebentar Ibu. Ya, oke. Oke. Ada tidak pengalaman misal meyakinkan warga atau mungkin orang tua yang anaknya gak mau sekolah dan dipaksa putus sekolah? Oh ini sering, Mbak. Kami sering ini. Misalnya kelas ya mungkin di Tegalomba ada ya. Tidak pandang bulu kelasnya ini. Ketika bosen ya, Kak, istilahnya bosen dengan sekolah, nggak mau belajar, tidak semangat belajar itu. Itu ada di desa dusun Genting kalau nggak salah. Di Kaligajar ada itu, Mbak. Kami tahu siapa itu anaknya, kelas berapa. Nah, ini juga diklarifikasi. Masalahnya apa? Ya, kebanyakan ini adalah broken home tadi. Ya. Setiap tahun kita menghadapi seperti itu, broken home. Ini yang paling banyak permasalahan broken home ini. Nah, salah satu caranya kita tetap yaitu mengencangkan kepada gurunya agar ini benar-benar mau sekolah. Selain guru juga RT RW-nya. Iya. Kita bekerja sampai ke situ, Mbak. Supaya apa? Sekolah ATS ini bisa teratasi. Paling tidak kita tahu masalahnya apa, gitu. Oke, baik. Mungkin Bu Rahibah bisa nambah. Ya, dari dua pertanyaan itu, yang pertama tentang yang ATS tadi, terjadi juga di SD Negeri 1 Tegalombo yang kemarin ada satu siswa yang ATS kan ada beberapa tadi permasalahan ya Bu, ada yang broken home, ada karena pengaruh gadget dan sebagainya. Nah, salah satu permasalahan yang kami hadapi memang broken home dan ikut neneknya. Beberapa tahun anak itu tidak naik sekolah sehingga usianya sudah melebihi untuk anak yang tingkat SD lulus gitu. Jadi ketika melanjutkan sekolah juga merasa malu. Tuh. Yang kedua karena memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Betul sekali tadi disampaikan oleh pihak Korwil, kita selalu mengentaskan itu membuat laporan bagaimana kondisinya, apa penyebabnya, dan itu ditanggapi dengan memperoleh tadi peralatan alat sekolah dan
jika memang anak itu di sekolah reguler yang tiap hari tidak bisa, ada alternatif yaitu dengan kejar paket. Nah itu yang solusi yang kami berikan kepada anak tersebut. Dan kami memang selama 6 bulan harus memantau ya Bu, bahwa anak itu betul-betul sekolah, karena memang dalam perjalanan bisa saja keluar, tidak melanjutkan lagi. Nah itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana menanggapi anak yang orang tuanya juga tidak usah sekolah seperti itu karena bosan. Nah itu terjadi di kelas 1 Bu. Kelas 1 anak baru, kemarin kami mempunyai anak yang unik, sangat aktif, tiap hari pasti membuat ada konflik dengan teman-temannya. Nah, gitu. Terus kami selalu memanggil, berkomunikasi dengan wali murid. Kemarin belum lama mendatangkan, dan sampai memang beliau menyampaikan kami juga kewalahan dengan sikap putra kami seperti itu. Jika memang seperti itu terus, Ibu, kami lebih baik tidak menyekolahkan anak kami. Nah itu menjadi permasalahan ketika orang tua malah mengizinkan anaknya tidak sekolah, ya kan? Kami memberi pandangan. Ketika berhenti akan beberapa masalah yang muncul. Anak justru akan semakin kesulitan berkomunikasi dengan temannya itu, dan mereka akan terlambat memperoleh yang seharusnya pendidikan sudah diperolehnya. Dan itu kami intent komunikasi. Alhamdulillah nanti seiring berjalannya waktu kenakalan mereka berkurang lah, seperti itu. Oke. Komunikasi dengan wali murid terus menerus. Berarti itu selama 6 bulan gitu ya? Berarti ketika ATS itu juga harus dipantau selama 6 bulan? Untuk program ini Mbak. Tapi gitu. untuk kedepannya mesti tahunan nanti. Oh begitu ya. Jadi 3 tahun sebelumnya dan 3 tahun setelahnya. Dari 74 ini nanti yang tetap menjadi ATS ini menjadi garapan juga. Mbak, ini ada satu yang menarik. Gimana? Terkait dengan ATS, sebetulnya Wonosobo itu sejak tahun 2000 itu sudah dicanangkan dulu loh ya, sekolah miskin ya, tergolong miskin. Miskin di sini dalam arti pendidikannya rendah. Nah, tahun 2016 saya pernah menjadi tutor paket. Nah, di tutor paket ini kami menulis deskripsi tentang Wonosobo. Kenapa paket B ini dilihat sebelah mata, sehingga kami menulis strategi pembelajaran di paket B. Supaya apa? Menjawab dari apa yang disampaikan Bu Rahimah. Anak-anak itu bosen sekolah. Malas mikir. Bener, saya mau bilang malas mikir ini bisa bareng sama Bu Yus nih. Iya kan, malas mikir. Nah, kalau itu tadi satu alternatif masuk di paket B, sementara paket B tutornya mengajarnya kayak di formal, semakin bosen. Nah, kami tulis Mbak itu. Dulu namanya lomba LKN, lomba karya nyata. Jadi pembelajaran yang saya sajikan di paket B saya tulis. Berkas-berkas itu saya lampirkan. Alhamdulillah juara 1 tingkat nasional, Mbak. Wow. Tahun 16 saya upacara di Istana Negara waktu itu. Nah ini karena saya membawa misi Wonosobo. Ini menarik juga. Akhirnya dari tahun ke tahun ini menjadi PR berat bagi pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo. Sampai saat ini pun kita masih punya tantangan berat, yaitu ATS tadi. Karena memang alasan yang mendasar itu dimanjakan oleh alam loh Mbak. Betul. Iya kan? Baik, tapi tadi waktu Bu Yus ketika bilang ini banyak yang lebih ke broken home ya. Jadi peran orang tua itu ternyata sangat penting banget gitu ya. Betul. Baik, kita harus melangkah ke pertanyaan lainnya. Mungkin bisa disingkat karena kita waktunya tinggal 15 menit lagi. Siang Mbak Maita dan narasumber dari Wulan di Garung. Di tempat saya masih banyak anggapan bahwa sekolah tinggi itu tidak penting, terutama bagi perempuan. Karena banyak yang bilang kalau ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga. Tapi saya sebagai orang yang berpendidikan tidak setuju Ibu. Bagaimana nih baiknya Bu baiknya sikap saya untuk menghadapi anggapan masyarakat yang demikian? Sebetulnya pendidikan itu kan mengubah cara hidup. Ya, kalaupun kita menjadi petani yang benar-benar handal. Untuk menjadi petani handal pasti membutuhkan ilmu yang handal.
maka diperlukan kuliah. Betul Ibu. Iya kan? Menjadi pedagang kuliner misalnya. Iya. Jangan dilihat miringnya ya atau sebelah mata. Pedagang kuliner ini sekarang menjadi raja. Iya. Ya kan? Betul. Bagaimana dia mencari pengalaman pengetahuan tentang strategi memasak yang diminati oleh orang banyak. Salah satunya adalah dengan ilmu dan pengalaman. Iya. Lah itu diperoleh dari mana? Dari pendidikan. Betul Gitu. banget. Iya, jadi memang anggapan itu iya benar-benar. Iya kan? Oke, luar biasa ini. Ke pertanyaan lain lagi ya. Oke. Selamat siang Mbak Meta dan ibu-ibu narasumber dari Mini di Beji. Bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya orang tua siswa untuk memahami kurikulum yang berlaku sekarang? Karena kebanyakan masih membekas kurikulum yang lama-lama. Mungkin lebih ke kurtilas gitu ya. Oh iya. Bu Rahimah atau Bu Yus ini yang mau jawab? Bu Rahimah coba. Bu Rahimah. Yang penyusun kurikulum. Iya. Nanti saya nambahin Mbak. Iya, oke. Bu Rahimah silakan. Oke. Bagaimana memberikan apa tadi? Jadi gini, bagaimana meyakinkan masyarakat, khususnya orang tua siswa untuk memahami kurikulum yang berlaku sekarang? Oke. Karena kebanyakan masih membekas kurikulum yang lama. Nah itu untuk meyakinkan masyarakat dengan kurikulum yang baru. Tadi upaya yang pertama kan melibatkan mereka dalam penyusunan. Dalam penyusunan itu kita juga akan memperhatikan bagaimana sih karakteristik masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi kurikulum itu tidak serta-merta harus dibuat sama dengan sekolah yang lain. Nah sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah sesuai juga dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi tidak harus merubah paradigma, merubah pola pikir kita dari yang dulu seperti ini. Kita harus punya pola pikir yang baru bahwa dunia ini semakin berkembang dan itu komunikasi di awal perencanaan itu dengan memperhatikan banyak aspek tadi. Ada karakteristik, geografis dan latar belakang wali murid kita. Oke, ditambahkan Ibu. Yes. Oke ya. Memang ini menjadi tantangan sekolah juga ya, terutama kepala sekolah. Mirisnya begini, ketika menyusun kurikulum, ini yang terjadi loh Mbak ya. Iya. Ketika menyusun kurikulum, tanda kutip, tidak melibatkan wali siswa atau masyarakat. Dengan secara tiba-tiba, guru atau kepala sekolah itu sosialisasi melalui pembelajaran. Contoh, memberikan PR. Ya kan? Iya. PR yang mengerjakan tentu dibantu oleh orang tua. Oke. Disinilah orang tua akan kaget. Loh, kok kayak gini tidak seperti yang dulu. Nah, Dan kebanyakan memang banyak ibu-ibu yang bilang gini, saiki kok pelajarannya angel-angel gitu kan. Bener Ibu. Itulah kenyataannya seperti itu. Oke. karena apa ya, strateginya ini bahasa Jawa ya, ujuk-ujuk, sekonyong-konyong lah ya. Berontak masyarakatnya. Jadi memang harus diikut sertakan dalam gitu ya penyusunan ini. Benar yang dikatakan Bu Rahimah tadi ya. Oke. Ke pertanyaan lainnya lagi. Sebentar. Iya, sebentar saya baca dulu. Dan Pesona Inspira kalau ada punya pertanyaan langsung kirim ke WhatsApp Radio Pesona ya. Oke. Bu, selamat siang. Selamat siang. Kalau dulu kan ada ujian akhir nasional tuh Bu. Kalau sekarang sudah nggak ada tuh. Sebenarnya kalau menurut Ibu Guru, mendingan ada ujian nasional nggak sih? Tuh ya. Terus lagi ya Bu ya, saya langsung ke pertanyaan berikutnya karena waktunya sudah mengejar. Bu, apakah kurikulum Merdeka itu termasuk transformasi pendidikan ya? Gimana meyakinkan orang tua kalau kurikulum Merdeka itu lebih baik daripada sebelumnya? Terima kasih. Oke, baik. Oke. Ini terkait dengan yang kurikulum loh ya. Terkait dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Ya, kita harus sesuai dengan perkembangan era. Nah, sekarang mau tidak mau kita masuk di era digital. Nah, dunia pendidikan akan mengikuti arus itu. Nah, maka kurikulum Merdeka lah ini posisi kita saat ini. Jadi bebas. Kalau kita tidak mau tergerus oleh era, ya wis pakai aja konvensional ya 76 atau kurikulum kurtilas dan sebagainya gitu kan. Jadi ya, kemudian yang kedua tentang ujian. Stressing dari pendidikan
kan selalu berubah ya Mbak. Pendidikan itu selalu berubah. Entah aturannya, entah strateginya, entah eranya, entah sistemnya dan sebagainya kan selalu berubah. Nah, saat ini pemerintah lebih mengedepankan pada ANPK yang nantinya muaranya ke rapot pendidikan. Nah, sehingga ujian ini bagi kami karena menurut pendapat kami loh ya, karena ujian itu bernuansa pada angka. Sementara anak yang non sewu loh ya, anak yang tidak bisa matematika jangan pernah dipaksa. Dulu kan NEM harus, matematika harus 4 ya. Ada anak yang benar-benar stres karena tidak bisa mencapai KKM 4. Di satu sisi anak ini memiliki kecerdasan linguistik yang luar biasa. Ya, menjadi MC yang luar biasa, menjadi seorang wartawan atau apalah yang terkait dengan linguistiknya tinggi. Sementara matematika yang tadi menjadi momoknya. Nah, ini pendidikan akan membangun itu, memberikan ruang gerak kepada anak-anak kita yang memiliki bakat. Ini juga kita kembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan ini seiring dengan pengembangan, menumbuh kembangkan bakat dan minat anak-anak. Gitu. Iya. Asumsinya. Sebenarnya kalau menurut Ibu Guru mendingan ada ujian nasional nggak sih? Menurut saya ya tidak usah. Bikin pusing anak-anak. Gurunya juga ngedrillnya luar biasa itu, harus ngeles dan sebagainya. Kalau Bu Rahima gimana nih? Ya, saya mending tidak. Setuju tidak ada. Anggarannya juga besar loh Mbak itu. Kan Bu Rahima aja ngikut Bu Yus tuh. Bukan. Kan seperti yang disampaikan. Gimana? Anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Tadi kalau ukurannya angka ya Bu, ketika anak itu tidak bisa di bidang matematik, tidak bisa menjadi stres yang berat. Dan betul kebanyakan mereka mungkin di bidang seni, sedangkan di bidang seni untuk angka itu tidak diperhitungkan. Seperti itu ya Bu. Dulu NEM-nya kan 3 Mbak, matematika, IPA, bahasa IPS. Indonesia, IPA, IPS-nya enggak Mbak? Itu 3 mata pelajaran yang menjadi momoknya. Kita ke pertanyaan terakhir tapi nanti kita break dulu untuk dengerin komersial break ya Ibu ya. Assalamualaikum, selamat siang Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Bu Yus dan Bu Rahimah dan Meta Kania. Maaf mau tanya, apakah seorang komite sekolah harus seorang wali murid yang notabene-nya anaknya masih sekolah di sekolah tersebut, atau seorang komite boleh mantan wali murid? Saya sering mengamati sebuah lembaga pendidikan yang wali muridnya juga sering terlibat di sekolah tersebut. Misalnya memperbaiki bagian halaman yang rusak, terlibat saat ada rapat wali murid, adanya transformasi pendidikan, pasti akan semakin mencerdaskan anak bangsa di luar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik. Kalau ini terkait dengan undang-undang ya. Dibuka dulu Undang-undang Ibu. nomor 20. Ya. Tahunnya ini? masih lama ini, belum diregulasi ulang. Tahunnya 2003, pasalnya 8 dan gimana, 9. Memang untuk pemilihan komite itu tidak ada aturan khusus ya. Harus ini, harus di sekolah itu, harus mantan atau alumni, itu bukan. Tetapi memang orang yang punya kapabilitas tinggi, kepedulian tinggi, mau menyumbangkan pikirannya kepada sekolah untuk kemajuan sekolah, ya sebagai pejuang lah Mbak. Mau berjuang untuk sekolahnya, ada komunikasi aktif dengan sekolahnya, ada interaksi, ada sekolahnya. Yang terpenting adalah ada kepedulian terhadap sekolah dan siap untuk berdedikasi di mana akan diberdayakan di sekolah, memikirkan sekolah, kemudian meluangkan waktu untuk sekolah. Ini ada waktunya. Gitu. Jadi tidak ada aturan khusus untuk itu.
Baik. Itu Mbak. Pertanyaan ini dari Mbak Mia di Kenteng. Bisa disapa Ibu Bu Mia? Oke, Bu Mia, Kenteng ya? Iya. Kenteng Kertek ini. Betul. Oke, terima kasih Bukan Mbak Kenteng Kertek. Mia. Kenteng Bu Mia, mana? Bu Mia Kenteng mana Bu Mia? Coba lagi diketik Kejiwan. Oh, saya belum begitu kenal. Oh gitu. Ya, kirain Kenteng Kertek. Bukan. Makanya tadi ketika saya bilang Kenteng Kertek, bukan. Iya, katanya syukron Ibu gitu kan. Iya. Terima kasih Bu Oke, Mia. kita harus break dulu. Mungkin Oke. beberapa menit kita closing statement ya. Dan Oke. Pesona Inspira Bincang Pendidikan akan segera kembali. Tetap bersama kami. Ya, dialog hari ini bersama Meta Kania dan juga Bu Yus dan juga Ibu Rahimah. Keren banget, kita ngobrolnya asik banget ternyata ya. Dan mungkin kita langsung bener. Saya lihat WhatsApp dulu. Takutnya saya ketika saya mau pamitan ternyata masih ada WhatsApp-nya nggak enak banget ya Bu ya. Iya. Oke, Kita nggak ada. Closing statement terkait dengan peran masyarakat untuk menuju transformasi pendidikan ini, Bu. Ya, Oke. mungkin lebih singkat karena kita waktunya sudah sangat terbatas. Jadi terima kasih Mbak Meta. Perlu saya closing ya di sini bahwa wujud dari peran masyarakat yaitu upaya pengawasan dan penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan serta menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat. Jadi stigma masyarakat bahwa setiap ke sekolah itu terkait dengan finansial itu mohon untuk ditanggalkan mulai sekarang. Jadi perlunya kolaborasi yang komunikatif, kolaborasi yang saling memberikan manfaat sehingga apa yang sudah disumbangkan kepada sekolah bukan semata pada finansialnya tetapi hal yang lain yang sangat diperlukan oleh sekolah. Dan kami mohon kepada seorang manajer di sekolah atau satuan pendidikan, pandai-pandailah untuk merangkul masyarakat, manfaatkan lingkungan masyarakat dengan optimal dan menjiwai serta membangun kesejawatan yang sinergi. Terima kasih Mbak Meta. Ya, sami-sami. Terima kasih juga untuk Bu Rahimah. Ada closing statement-nya? Saya sebagai pemimpin pembelajar dan pendidik mengajak kepada teman-teman, kita harus memberikan pelayanan prima kepada wali murid, kepada siswa agar masyarakat bisa terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak baik akademis maupun non akademis dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Yus, terima kasih. Sama-sama Mbak Iya. Meta. Oke, dan terima kasih Bu. Semoga ada manfaatnya ya. Manfaat sekali Bu. Terima kasih untuk Bu Rahimah juga. Terima kasih ya. sama. Oke. Dan Pesona Inspira demikian bincang pendidikan kali ini. Saya Meta Kania. Sampai jumpa.